Berikutnya adalah Muhammadiyah. Pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Asas perjuangannya adalah Islam dan kebangsaan Indonesia. Sifatnya saat itu masih non-politik karena bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Muhammadiyah juga memiliki pendidikan wanita yaitu Aisyah. Sementara organisasi kepanduannya adalah Hizbul Wathan. Sejak berdirinya di Yogyakarta pada tahun 1912, Muhammadiyah terus mengalami perkembangan yang pesat. Sampai tahun 1913, Muhammadiyah telah memiliki 267 cabang yang tersebar di Pulau Jawa. Pada tahun 1935, Muhammadiyah sudah mempunyai 710 cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Tujuan dari Muhammadiyah yang pertama adalah memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah sebagai berikut, yaitu mendirikan sekolah-sekolah yang berdasarkan agama Islam dari TK sampai dengan perguruan tinggi, mendirikan poliklinik, rumah sakit, rumah yatim, masjid, dan sebagainya, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Organisasi berikutnya adalah Gerakan Pemuda Indonesia. Didirikan pada 7 Maret 1915 di Jakarta. Saat itu berdiri Trikoro Darmo oleh Raden Satiman Wiryo Sanjoyo, Kadarman, dan Sunardi. Ketuanya adalah Raden Satiman Wiryo Sanjoyo. Organisasi pemuda pertama yang anggotanya terdiri atas para siswa sekolah menengah yang berasal dari Jawa dan Madura. Trikoro Darmo artinya 3 tujuan mulia, yakni sakti, budi, dan bakti. Tujuan perkumpulan ini adalah sebagai berikut. Pertama, mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan. Kedua, menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya. Ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Pada kongresnya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918, namanya diubah menjadi Jong Java atau Pemuda Jawa. Bertujuan untuk mendidik para anggotanya supaya kelak dapat menyumbangkan tenaganya untuk membangun Jawa Raya dengan jalan mempererat persatuan, menambah pengetahuan, dan rasa cinta pada budaya sendiri. Pemuda-pemuda di daerah lain juga membentuk organisasi-organisasi seperti Jong Sumatera Bon, Pasundan, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Selebes, Jong Batak, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, Timores Verbon, dan lain-lain. Berikutnya ada Taman Siswa. Sekembalinya dari tanah pembuangannya di negara Belanda, di tahun 1919, Suardi Suryaningrat memfokuskan perjuangannya dalam bidang pendidikan. Pada tanggal 3 Juli 1922, Suardi Suryaningrat atau dikenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan tinggi Taman Siswa di Yogyakarta, berharap memulai gerakan baru mendidik angkatan muda dengan jiwa kebangsaan Indonesia berdasarkan akar budaya bangsa. Taman Siswa juga sebagai sarana untuk menyampaikan paham ideologi, yaitu nasionalisme kebudayaan, perkembangan politik,
dan juga digunakan untuk mendidik calon-calon pemimpin bangsa yang akan datang. Saat itu, mendirikan sekolah merupakan wahana untuk meningkatkan derajat bangsa melalui pengajaran. Pendidikan taman siswa dilakukan dengan sistem AMONG dengan pola belajar asah, asih, dan asuh. Prinsip pengajaran inilah yang kemudian dikenal dengan pola kepemimpinan. Ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Berkat jasa dan perjuangannya, yakni mencerdaskan kehidupan menuju Indonesia merdeka, maka tanggal 2 Mei yang merupakan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Hari Pendidikan Nasional. Di samping itu, Tuturi Handayani diambil sebagai semboyan yang terpatri dalam lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Organisasi selanjutnya adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Benih-benih paham Marxisme dibawa masuk ke Indonesia oleh orang Belanda yang bernama B.J. F.M. Snifflet atas dasar paham Marxisme. Pada tanggal 9 Mei 1914 di Semarang, 1914 di Semarang, Snifflet bersama-sama dengan J.A. Brandsteder, H.W. Dekker, dan P. Breiksma berhasil mendirikan Indische Sosial Demokratische Vereniging atau ISDV. Ternyata ISDV tidak dapat berkembang, sehingga Snifflet melakukan infiltrasi atau penyusupan kader-kadernya ke dalam tubuh SI dengan menjadikan anggota-anggota ISDV sebagai anggota SI. Dan sebaliknya, anggota-anggota SI menjadi anggota ISDV. Snifflet dan kawan-kawannya telah mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan SI, lebih-lebih setelah berhasil mengambil alih beberapa pemimpin SI seperti Semaun dan Darsono. Mereka inilah yang dididik secara khusus untuk menjadi tokoh-tokoh Marxisme tulen. Akibatnya, SI cabang Semarang yang sudah berada di bawah pengaruh ISDV makin jelas warna Marxisnya. Dan selanjutnya terjadilah perpecahan dalam tubuh SI. Pada tanggal 23 Mei 1923, ISDV diubah menjadi Partai Komunis India. Pada bulan Desember 1920, menjadi Partai Komunis Indonesia dengan susunan pengurus sebagai berikut. Ketuanya adalah Semaun, wakil ketuanya Darsono, sekretarisnya Breiksma, dan Dekker sebagai bendahara. Pada tanggal 13 November 1926, PKI melancarkan pemberontakan di Jakarta dan disusul di daerah-daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatera Barat, pemberontakan PKI dilancarkan pada tanggal 1 Januari 1927. Akhirnya, dalam waktu yang singkat, semua pemberontakan PKI tersebut berhasil ditumpas. Ribuan rakyat ditangkap, dipenjara, dan dibuang ke Tanah Merah atau di Gul Atas dan Irian Jaya, sekarang menjadi Papua. Kemudian ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, merupakan Algemene Studi Club di Bandung, didirikan oleh Insinyur Soekarno tahun 1925, yaitu mendirikan partai politik yakni Partai Nasional Indonesia atau PNI di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 oleh 8 pemimpin yakni Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Mr. Sunario, Mr. Budiarto, Dr. Samsi, dan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan strategi perjuangannya non-kooperasi. Asas PNI yaitu yang pertama self-help, yakni prinsip menolong diri sendiri.
prinsip percaya pada diri sendiri, artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang telah rusak oleh penjajah dengan kekuatan sendiri. Yang kedua adalah non-kooperatif, yakni tidak mengadakan kerjasama dengan pemerintah Belanda. Yang ketiga adalah marhainisme, yakni mengentaskan massa dari kemiskinan dan kesengsaraan. Usaha politiknya yaitu memperkuat rasa kebangsaan atau nasionalisme dan kesadaran atas persatuan bangsa Indonesia, memajukan pengetahuan sejarah kebangsaan, mempererat kerjasama dengan bangsa-bangsa Asia, dan menumpas segala rintangan bagi kemerdekaan diri dan kehidupan politik. Usaha ekonomi yaitu memajukan perdagangan pribumi, kerajinan, mendirikan bank-bank dan koperasi. Usaha sosial memajukan pengajaran yang bersifat nasional, meningkatkan derajat kaum wanita, memerangi pengangguran, memajukan transmigrasi, memajukan kesehatan rakyat antara lain dengan mendirikan poliklinik. Kemudian PNI melakukan propaganda sehingga berkembang dengan sangat pesat. Kemudian pemerintah Belanda memberikan peringatan agar PNI menahan diri karena ada isu akan mengadakan pemberontakan. Pada tanggal 29 Desember 1929, pemerintah Hindia Belanda mengadakan penggeledahan dan menangkap 4 pemimpin PNI yaitu Insinyur Soekarno, Maskut, Gatot Mangunprojo, dan Supriyadinata. Insinyur Soekarno mengadakan pembelaan dengan judul Indonesia Menggugat. Kemudian mereka dijatuhi hukuman penjara dan dipenjarakan di penjara Sukamiskin Bandung. Karena ditinggalkan oleh pemimpinnya, pada tahun 1931 PNI bubar. Kita akan bahas mengenai gerakan wanita yang dirintis oleh Raden Ajeng Kartini dan diteruskan oleh Dewi Sartika. Ada Putri Mardika di Jakarta pada tahun 1912. Tokohnya Raden Ajeng Sabarudin, R.K. Rukmini, dan R.A. Sutinah Joyo Pranata. Kemudian ada Kartini Founds didirikan oleh Nyonya T.C.H. van de Venter pada tahun 1912 di Semarang, Jakarta, Malang, dan Madiun. Ada Kerajinan Amai Setia di Gadang, Sumatera Barat oleh Rohana Kudus pada tahun 1914. Ada Aisyah, organisasi wanita Muhammadiyah oleh Nyonya Hajah Siti Walidah Ahmad Dahlan pada tahun 1917. Organisasi kewanitaan lainnya ada Pawiyatan Wanito di Magelang pada tahun 1915. Ada Wanita Susilo di Pemalang pada tahun 1918. Ada Wanita Rukun Santoso di Malang, Budi Wanita di Solo, Putri Budi Sejati di Surabaya pada tahun 1919, Wanita Mulyo di Yogyakarta 1920, Wanita Utomo dan Wanita Katolik di Yogyakarta 1921, Wanita Taman Siswa itu 1922. Di Sulawesi Selatan ada Gorontalo Muhammadanse Vrouwenvereniging. Pakai bahasa Belanda, jadi sulit sekali untuk mengucapkannya. Di Ambon dikenal dengan nama Inatani. Saat itu juga ada Surat Kabar Wanita, yaitu Putri Hindia di Bandung, Wanita Sworo di Brebes, Sunting Melayu di Bukit Tinggi, Estri Utomo di Semarang, Suara Perempuan di Padang, Perempuan Bergolak di Medan, dan Putri Mardika di Jakarta. Kongres Perempuan Indonesia pertama tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta yang menghasilkan bentuk perhimpunan wanita berskala nasional dan berwawasan kebangsaan, yakni Perikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Dalam Kongres Wanita II di Jakarta pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929,
PPI diubah menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia atau PPII. Tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai Hari Ibu. Kemudian ada Perhimpunan Indonesia, merupakan penjelmaan dari Indische Vereniging. Didirikan oleh mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda tahun 1908 oleh Sultan kesayangan R.N. Notokusumo, R.P. Sastro Kartono, R. Hussein Jayadiningrat, dan Noto Diningrat. Mulanya merupakan organisasi sosial yang mengurus kepentingan bersama orang-orang Indonesia yang berada di negeri Belanda. Setelah kedatangan 3 tokoh Indische Party di negara Belanda tahun 1913, saat itu sebagai orang buangan yang memilih untuk dibuangnya ke negeri Belanda, mulailah unsur politik masuk ke dalam tubuh Indische Vereniging yang menimbulkan semangat nasionalisme makin kuat. Dari organisasi sosial beralih menjadi organisasi politik yang berjuang memikirkan nasib bangsanya, sehingga menjadikan gerakan radikal dan tegas menginginkan Indonesia merdeka. Organisasinya bersifat nasional demokratis, juga menjadi anti kolonial, dengan mengadakan hubungan dengan pergerakan nasional dan organisasi internasional. Pada tahun 1922, Indische Vereniging atau Indische Indonesische Vereniging disebut menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Jadi perubahan-perubahan nama dan kemudian akhirnya mengambil menjadi nama Indonesia dengan nama Perhimpunan Indonesia. Dan saat itu juga majalah Hindia Putra di tahun 1916 diganti menjadi Indonesia Merdeka pada tahun 1924. Kuis. Jelaskan bagaimana generasi muda memelihara semangat nasionalisme di era milenial ini. Karena tadi kita sudah membahas banyak sekali gerakan-gerakan dan organisasi-organisasi yang memancarkan semangat nasionalisme. Dan tugas kitalah untuk memeliharanya, terutama di era milenial tersebut. Silahkan tulis, kemudian di-upload di e-learning. Ingat, jadilah pelaku dan pembuat sejarah di dunia. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.